Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Terima kasih sudah hadir nih semuanya hampir ya, di pertemuan kedua. Mungkin kita nanti akan ngebahas juga pertemuan pertama yang kemarin, tapi di pertemuan kedua ini lebih kepada sejarah periklanan di dunia dan di Indonesia. Jadi gimana sih sebenarnya periklanan kita ini gitu? Sebenarnya nih adik-adik akan didongengkan lah tentang periklanan. Sebelum kita masuk ke, sejarahnya tersebut, kita akan ngebahas dulu nih, kemarin silabus teori periklanan, di mana adanya, pertemuan pertama kemarin kita harusnya tujuan pembelajaran dan pengertian periklanan, kemudian pertemuan kedua sejarah periklanan dunia dan Indonesia, kemudian, pertemuan ketiga pengenalan tentang periklanan, pertemuan empat perkenalan tentang ciri-ciri dan tujuan dari iklan, pertemuan kelima sifat dan jenis syarat dari iklan. Jadi ada beberapa syarat juga. Dan pertemuan keenam untuk periklanan dan komunikasi. Nah, dari sini saya sudah share nih. Jadi di setiap sini nanti mungkin adik-adik akan ada namanya tugas kelompok di sini, misalkan contohnya. Terus kemudian kalau tanya jawab ya kita biasa aja Zoom, tapi jangan lupa nanti untuk kehadirannya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, di sini ada namanya kuis pretest yang kemarin ya. Terus kemudian nanti ada tugas kelompok di pertemuan keempat dan nanti ada di pertemuan keenam ada kuis pertama. Untuk di pertemuan ketujuh nanti kita akan adanya kisi-kisi untuk UTS. Jadi belum tugasnya tugas kelompok hanya satu kali itu ya yang pertama dan nanti ada tugas individu untuk yang eh, di pertemuan ke-10. Jadi nanti kita akan ada kisi-kisi UTS karena nanti soalnya adalah pilihan ganda kira-kira 25 soal. Karena menurut saya ya adik-adik sudah dewasa bisa belajar nanti dari mungkin lebih ke tugasnya karena teori biasanya hanya untuk knowledge-nya adik-adik di mana adik-adik oh ternyata iklan tuh seperti ini ya jadi kan karena memang ini masuknya desain komunikasi visual ya jadi kita harus belajar tentang itu memang banyak digunakannya di situ. Nah kemudian untuk pertemuan ke-9 itu ada biro iklan, di mana kita akan belajar apa aja sih sebenarnya iklan itu nggak cuman produk maupun jasa, tapi juga ada iklan untuk misalkan pencarian tenaga kerja, terus iklan eh, apa ya sampai dari misalkan dari mulut ke mulut sampai juga ada biro juga namanya biro jodoh gitu ya. Kalau adik-adik mungkin nanti yang itu sampai ada iklannya juga. Nah, itu gimana caranya? Nah, kemudian lanjut ke pertemuan 10 ada branding. Nah, di sini memang tugasnya individu sebenarnya. Cuman jadi adik-adik bisa membuat suatu brand, mungkin memilih suatu brand tertentu dan adik-adik bisa membuat eh, iklannya atau misalkan contoh iklannya seperti apa dan diramu dengan yang terbaru mungkin daripada yang lama bisa kita ramu dan nanti mungkin akan diposting ke YouTube masing-masing YouTube adik-adik atau misalkan mau ditaruh di sosial media adik-adik nanti akan transfer ke eh, linknya akan dikoneksifikasikan dengan tugasnya adik-adik gitu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut ntar di pertemuan 10. Nah, untuk pertemuan 11 nanti kita akan ada segmentasi di mana adanya Zoom dan tanya jawab seperti biasa gitu. Dan kemudian untuk pertemuan ke-12 ada targeting di mana ada Zoom dan kuis. Jadi nanti ada kuis lagi nih. Kuisnya mencakup dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin nanti ini kuisnya pilihan ganda juga. Gampang kalau sama saya. Yang penting ngisinya benar gitu. Tapi saya jangan jangan khawatir karena saya akan mengadakan remedial jika memang nilainya kurang. Jadi setiap 3 kali pertemuan saya akan share nilai adik-adik mungkin ada yang kurang atau yang mungkin untuk kehadiran juga kurang. Saya akan terus memastikan adik-adik sesuai dengan alur yang eh, di saya buat itu. Kemudian untuk pertemuan ke-13 itu ada positioning di mana memang iklan itu kita harus memposisikan itu kita ada di low, middle atau high. Jadi nanti misal kita iklan coba adik-adik lihat iklannya tas Hermes itu mereka tidak iklan semacam di televisi gitu, tapi mereka iklannya secara mungkin yang berbeda gitu. Kita bisa akan lihat
mungkin iklan-iklan, kita akan banyak nonton film lah, istilahnya nonton video-video. Nah, di sini kemudian pertemuan ke-14 ada pembuatan iklan di media. Jadi kita akan ada sesi tanya jawab juga seperti biasa. Dan kemudian adanya pertemuan ke-15 yaitu etika periklanan, di mana nanti kita akan ada kisi-kisi UAS. Nah, untuk UASnya kita akan lebih ke teori, kan kalau yang pertemuan sampai UTS kita teoritis ya, tapi nanti di sini akan ada penjawaban soal dan mungkin membuat paper untuk dan membuat YouTube adik-adik sesuai dengan iklan yang ada. Jadi nanti bisa pilih iklan yang mana adik-adik secara saya mungkin kalau yang ini enaknya lebih kelompokan karena memang butuh. Misalkan mau ngerekam sendiri juga susah, mau itu juga ada yang storytellernya, jadi kita akan lebih ke seperti gambar-gambar lah, videographer ya, seperti itu. Mungkin bisa editing, kalau yang bisa gambar anim, bisa gambar bergerak gitu ya. Itu terserah eh, terserah adik-adik mau buat apa dengan kita bisa membuat iklan dengan penonton tertarik untuk itu. Ya seperti itu. Mungkin kalau untuk paper itu cuma ngebahas bahwa nih produknya tentang apa, kemudian apa mau iklannya. Jadi kan kita banyak teoritisnya, nah di situ masukkan juga teoritisnya. Tetapi dari teoritis itu kita bisa bikin mengemas teoritis tersebut menjadi sebuah iklan yang memang mengesankan bagi pelanggannya. Nah, untuk penyampaian kontrak kelas, jadi saya berikan toleransi maksimal 15 menit. Mungkin kalau yang hadir telat gitu, mungkin kadang kita tidak banyak untuk, karena bosen juga kali mungkin ya untuk kita terlalu lama dalam Zoom, kadang ngantuk, kadang apa. Jadi saya biasanya lebih cepat gitu. Tepat waktu dan memang on time juga untuk eh, pengerjaannya gitu. Jadi adik-adik dimohon untuk tepat waktu. Seperti itu. Nah, semoga untuk kelancaran Baik. kuliah. Oke, untuk kelancaran kuliah, kita memang ada tugas yang diberikan nih, yaitu tugas individu dan kelompok. Nah, nanti makanya saya akan bagi, kita dapat teorinya. Walaupun ini namanya teori, harusnya saya ngasihnya teori semua. Tapi saya bosan lah kalau misalkan adik-adik tahu teori, tapi nggak tahu cara mengaplikasikannya. Jadi nanti saya akan buat adik-adik ada tugas kelompok lah istilahnya. Jadi ada tugas pribadi dan tugas kelompok untuk adik-adik gitu. Jadi mungkin untuk UTS-nya nanti akan lebih ke teoritis, nanti UAS-nya kita akan lebih bermain lah. Gimana sih periklanan itu? Karena kita harus tahu juga nih sebelumnya gitu. Nah, untuk apa ya, telat pengumpulan tugas saya maklumi, tapi saya kurangi per harinya 1% dari nilai. Misalkan nilainya 100, saya kurangi 1%-nya, itu 1% bisa jadi nilai 99. Tapi semakin kurang, semakin harinya semakin lama, saya tidak bisa toleransi lagi untuk eh, maksimal 1 minggu dari setelah tugas yang misalkan hari ini adalah tanggal 20. Kemudian saya contoh, saya berikan tugas di tanggal berapa nih? Misalkan saya contoh, saya berikan tugas di tanggal 20, kemudian pengumpulan terakhir tanggal 27, sampai tanggal 27 ini belum mengumpulkan, itu ada jeda waktu kalau misalkan telat sampai tanggal 3, tapi nanti saya akan mengurangi nilainya, gitu. Jadi saya kasih waktu, misalkan pengumpulan sampai tanggal 27 dari hari ini saya udah share gitu. Terus kemudian di tanggal 27 ini, Oktober ini, ternyata masih ada yang telat, belum mengumpulkan Bu. Saya kasih waktu seminggu lagi, tapi itu dengan pengurangan nilai. Misalkan dikumpulkannya dari tanggal 27 deadline-nya, ternyata dikumpulkannya tanggal 28. Nah, itu saya akan kurangi 1%. Nah, misalkan telatnya sampai 7 hari, berarti 7%. Gitu. Nah, untuk UTS dan UAS, saya berikan susulan, misalkan seperti tadi UTS-nya ya sampai saya kan karena itu pengerjaan ya, saya bakal lebih cepat mungkin saya berikan yang untuk UAS 2 minggu, untuk UTS 1 minggu. Nah, itu kemungkinan misalkan deadline-nya dari tanggal sekarang, tanggal 20 Oktober, saya deadline-nya tanggal 3, misalkan tanggal 3 November. Nah, adik-adik jika saya berikan waktu untuk
bisa submit lagi sampai tanggal 10, tetapi jika telat itu tidak ada lagi untuk susulan gitu. Jadi susulannya adalah misalkan ujiannya tanggal 20 sampai 27. 27 saya udah sampai tanggal 3, seminggu saya udah lanjutin lagi untuk 1 minggu setelah ujian berlangsung, jadi 2 minggu tuh ya. Tapi masih belum mengumpulkan. Itu saya tidak memberikan susulan kembali. Tetapi eh, jika memang misalkan ya adik-adik, Bu saya belum bisa, tapi setidaknya ada progresnya, silakan submit daripada tidak submit sama sekali gitu. Nah, kemudian saya juga nggak usah takut karena saya juga, karena kenapa saya strict untuk waktunya, karena saya akan mengadakan remedial. Jadi jika misalkan adik-adik kurang dari nilai 70, mungkin nanti saya akan adakan remedial setiap kuis, mungkin tugasnya kalau memang buruk gitu ya. Tapi kalau tugas biasanya saya nggak memberikan eh, apa sih istilahnya untuk remedial gitu. Tapi biasanya lebih ke kuis, UTS dan UAS. Seperti itu. Jadi nanti saya akan adakan remedial, mungkin saya umumkan setiap 3 kali pertemuan. Misalkan ini pertemuan 1, 2, ini udah mau ketiga ya besok, berarti nanti saya akan share ini kehadiran adik-adik tuh kuisnya nilai segini, mohon nanti mengikuti eh, remedial seperti itu. Maupun nanti tugasnya mohon dikerjakan. Tapi untuk saat ini saya belum memberikan tugas sampai pertemuan kedua ini gitu. Jadi kehadiran ini juga dari banyak, misalkan hari ini adik-adik harus butuh Zoom dan memang butuh misalkan untuk download materi. Nah, berarti Zoom dan download materi adalah 50%, 50%. Saat ini adik-adik belum download materi, nilai kehadiran adik-adik di pertemuan kedua ini adalah 50%. Nah, ketika adik download materi juga berarti 50% dan mengikuti Zoom. Dan misalkan ada kuis, berarti dibagi tiga, 100 dibagi tiga untuk pertemuan ke 1 kemarin. Misalkan ada kuis 33,3%, terus kemudian ikut untuk download materi 33,3%, dan ada Zoom misalkan 33,3%. Jadi nilai 100 untuk pertemuan pertama, dan mungkin ini udah mengikuti dan download materi, itu nilainya 100 untuk kehadiran di pertemuan kedua. Dari situ nanti kehadiran akan di apa ya istilahnya, di rata-rata berapa persen dikali 30% dari seluruh nilai adik-adik gitu. Tugas dan kuis juga mohon dikerjakan karena mungkin 30% juga nilainya sangat tinggi. Jadi 60% dan UTS dan UAS ada 20%. Sampai di sini ada yang mau bertanya untuk kontrak kelasnya? Sudah paham, Sudah. Kak. Oke. Jadi jangan sampai eh, jangan sampai kehadiran, karena saya lebih melihat proses sih sebenarnya. Misalkan UTS-nya sebenarnya nggak bener banget, tapi dia sudah paham tentang itu. Jadi saya akan memberikan mungkin nilainya tambahan untuk makanya saya mengadakan remedial seperti itu. Tapi memang kalau kebangetan kehadirannya sangat jelek, UTS dan UAS udah saya upgrade, padahal udah saya bantu untuk remedial, tetapi memang kehadirannya sangat buruk, saya tidak bisa bantu lagi untuk itu. Mungkin ada beberapa perkuliah kelas yang lain itu mereka protes, kenapa nilai saya segini? Gimana nilai kehadiran Anda aja 22% aja, cuman masuk cuman pas UTS, UAS sama kuis. Kuis tugasnya nggak dikerjakan. Gimana mau dapat nilai bagus kalau misalkan ini aja udah hilang, dua ini. Itu adalah 60%. Seperti itu. Jadi istilah hadir, tugas dan kuis dikerjakan dengan baik dan benar, terus ikut remedial misalkan ada yang kurang, terus UTS dan UAS dikerjakan, insya Allah akan lulus dengan nilai yang baik. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran apa sih sejarah yang pertama ini ya? Kita mengharapkan adik-adik ini ada mengikuti proses perkembangan ya untuk periklanan dunia. Terus untuk kita juga ngelihat proses perkembangan periklanan di Indonesia. Jadi agak beda nih. Di dunia seperti apa, di Indonesia juga seperti apa. Ini kita akan ngebahas tentang adanya istilah umum yang dipakai di Indonesia. Nah, untuk menyebutnya dengan advertising, yaitu adanya reklame, terus iklan.
advertensi. Biasanya dulu ngomongnya seperti itu. Bahasa Belanda namanya reklame. Nah, di situ di Prancis juga reklamar. Dan itu belajar mungkin bahasa bahasa saya agak salah, cuman mereka di masing-masing negara memang mempunyai masing-masing tersendiri untuk menyebut secara iklan ini gitu ya. Ya, misalkan iklan seperti ini adalah merupakan termasuk iklan. Nah, mungkin saya akan ini kan video ini secara singkat. First, Kita bisa lihat di sini. but branded, product-based ads didn't show up until the 18th century when print advertising became the norm. In the 1800s, we got the first billboards and ad agencies began to set up shop. In 1891, companies like Kodak began selling their brand, not just their product. Then, in 1908, new companies like Ford staged flashy publicity events and pioneered the art of looking cool. The soap opera was born when soap companies discovered the popularity of radio dramas among women when they did their housework. By the makers of Lux toilet soap. Bulova watches made the first television commercial. It cost $9. And when psychologists got involved in the 1960s, focus groups transformed the industry into a calculated science. The tactics got a lot less predictable, and the budgets got a lot bigger. Enter the internet. Even though it looked like this and sounded like, advertisers were eager to engage the growing network of more than 5 million users. By the year 2000, ads were appearing alongside search results, driven by consumer interests. Now, advertising is just part of the conversation. For the first time in history, consumers are able to choose the ads they see based on their own taste, and brands are working with publishers to create content. It's a whole new world. Welcome to modern advertising. Nah, di sini ada beberapa memang untuk advertising di mana dari tahun ke tahun ini secara cepat 1 menit gitu ya. Mereka juga. Nah, ini mungkin ada video lagi. Sebentar. Sorry. Ada. Ini juga tuh. Adik-adik. The purpose of any business is to create customers. The oldest advertising agency in the U.S. was founded in Philadelphia in 1869 to place ads in newspapers. As technology advanced, so did business advertising. The rotary press supported mass production of print ads as businesses found new ways to get their messages to customers. Radio came along and added emotion and more creativity to ad messages. On Thunder your Adam hat gives off that look of quality. And LSMFT Lucky Strike means Broadcast television followed and added moving images to sound so customers could see as well as hear products in action. Cable TV entered next and reduced the cost of television advertising by delivering messages to a smaller, targeted audience. Advertising has evolved again. Program content has moved to the internet. More people now watch YouTube than any television channel. YouTube with TrueView skippable videos lowers the cost again and allows a much more advanced system of singling out customers and allowing them to choose what ads they actually want to see while skipping the ones that don't interest them. Advertisers only pay when their message is viewed. With a click, viewers can instantly respond to the ad and get more information or make a purchase. Who's here to guide you through this process? Nimble. Nimble will help you create a video that works with the TrueView advertising model and post your own skippable ad. We'll also create a landing page and monitor the analytics provided by Google. As the data changes, we'll change your ad to create the greatest impact. It's time your customer creation tactics evolve. Leave the dinosaurs behind. Ini termasuk juga Call sih Nimble. dalam mungkin dia termasuk memvideokan gitu dengan contoh caranya dia memvideokan adalah masuk ke dalam YouTube gitu. Jadi di YouTube ini juga sangat-sangat inilah adik-adik. Jadi ini sebenarnya dia kayak ngasih apa ya? Ini evaluasi terbaru loh, evolusi dalam periklanan gitu. Jadi ini ada banyak. Nah, kita sambil dengar itu kan cepet ya.
kayak jelasin apa sih sebenarnya dari awal perikanan di dunia lah, gitu ya, kalau mereka itu. Nah, pertama itu ada perkembangan periklanan dunia namanya zaman Mesopotamia. Nah, zaman Mesopotamia ini atau Babilonia ini kira-kira 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka itu lebih kepada zamannya di mana the world of mouth, di mana dari mulut ke mulut. Mereka kayak berteriak-teriak untuk berjualan, jual beli dalam masyarakat. Nah, biasanya ada namanya tukang teriak kota. Nah, itu biasanya eh, misalkan ada barang yang masuk gitu ya, misalkan melalui itu, kemudian mereka akan bilang, eh sudah datang gitu. Kalau mungkin adik-adik pernah dengar sejarah, mereka itu sudah datang. Mereka langsung berburu-buru untuk membeli sesuatu eh, di tempat memang untuk berjualan di situ. Makanya masih zaman untuk the world of mouth. Lanjut, kita perkembangan lagi nih. Dari situ kita lanjut ke zaman Yunani dan Romawi. Mungkin ini kita lebih ke sejarah ya, karena memang namanya ini temuan kedua ini sejarah. Nah, kita biasanya berdagang dari word of mouth. Tadinya mereka cuma di satu tempat aja, tapi sekarang udah jualannya door to door. Tok tok tok. Bu mau beli nggak, Bu? Kayaknya di zaman eh, ibu saya kecil itu masih menggunakan door to door, tok tok tok, beli, ayo Bu, saya jualan roti, mau beli nggak Bu? Atau saya jualan bahan, saya jualan minuman dan lain-lain. Mereka menggunakan simbol-simbol juga untuk pemasangan di toko-tokonya. Kemudian eh, itulah pas zaman Yunani dan Romawi. Jadi ada perkembangan nih, yang tadinya cuma di satu tempat, cuman ayo datang, mereka datang untuk situ, tapi lanjut mereka ke door to door untuk menjual dagangan mereka. Nah, lanjut kita ke zaman pertengahan sampai abad ke-18. Wah, ini banget ya. Nah, itu ada sudah ditemukannya atau misalkan peralihan nih dari mulut ke mulut, door to door. Akhirnya kita menemukan kertas, di mana kertas tersebut mungkin dicetak, ada alat cetak juga. Kemudian juga sudah masuk ke dalam eh, apa ya istilahnya, kalau zaman dulu tuh ada telegraf, nih telegraf, terus ada telepon. Nah, teknologi sudah makin maju dari zaman abad ke-18. Tapi masih menggunakan telepon, telegraf, terus media surat kabar gitu. Lanjut lagi ke menjelang abad ke-19 nih ya. Kita udah ada televisi, radio. Dulu televisi masih hitam putih, sekarang udah flat ya. Dulu masih gede-gede tabung gitu ya. Mungkin adik-adik yang masih sekarang masih muda gitu ya, belum sampai ke televisi yang hitam putih. Seperti itu. Mungkin nih iklan radio zaman 19, abad 19. Setelah Perang Dunia Kedua, periklanan itu mempengaruhi banget gitu ya untuk memang ada tiga era. Ada era unique selling proposition, terus the positioning, dan era perhatian terhadap lingkungan. Jadi memang ini tadinya memang tidak memperhatikan lingkungan, jadi kita bisa memperhatikan lingkungan. Nah, era global interaktif di sini ada teknologi komputer. Sudah mulai di abad 21. Itu pengaruh dunia periklanan. Nah, adik-adik udah mulai tahu nih, oh iya, ini di tahun abad 2001 kita udah teknologi menggunakan komputer. Mungkin eh, kalau nggak salah Apple ditemukannya tahun 1990-an masih di situ. Nah, itu masih belum yang touchscreen gitu ya. Kayaknya berawalnya dari situ. Nah, kemudian masa sebelum ditemukannya mesin cetak, dulu tuh masih menggunakan lukisan dinding atau di batu adik-adik seperti ini. Tapi sekarang juga masih banyak ya di dinding-dinding, misalkan pemilihan presiden seperti sekarang, pilih presiden ini. Sekarang di dinding-dinding banyak coretan, maupun misalkan masih pamflet-pamflet banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita agak ngantuk ya, saya didengar kayak seperti dongeng gitu kan. Tapi masa setelah ditemukan mesin cetak yang tadi saya sudah bilang, itu besar sekali. Berawal dari poster, selebaran,
iklan, baris, dan di surat kabar. Nah, itu udah mulai karena sudah ada ditemukannya mesin cetak. Mesin cetak ini termasuk yang membuat sejarah periklanan kita ini semakin maju gitu. Jadi ada kemajuan lah dalam sejarah periklanan. Nah, di sini juga eh, karena sudah ada percetakan, jadi sudah lebih mudah gitu. Makanya ada di eh, zaman memang banyaknya untuk iklan, mungkin ada kemerdekaan nih, kemerdekaan Amerika, kemudian kemerdekaan Indonesia pun mungkin melalui radio ya. Kalau mungkin Amerika masih memproklamasikannya menggunakan selebaran seperti itu. Nah, ini banyak banget sebenarnya sih. Jadi ada iklan, kemudian tahun 1975 ini ada periklanan yang menggunakan wanita sebagai daya tarik. Misalkan sabun mandi contohnya. Kemudian tahun 1880 sudah mulai menawarkan konsultasi jasa periklanan gitu. Dan selanjutnya udah ada eksekutif pertama nih, di mana memang dia lahir adanya radio. Jadi sudah mulai radio di tahun 1920. Adanya radio di tahun 1922, kemudian 39 itu udah masuk televisi. Nah, yang 41 udah masuk iklan televisi yang hitam putih. Dan selanjutnya, ini kita sudah mau mengikuti, mungkin adik-adik belum mengikuti TV kabel yang zaman dulu besar gitu ya. Sudah atau belum? Atau sekarang udah pada flat semua? Atau malah nggak, Bu saya udah nggak pernah nonton TV gitu. Nah, masuk abad ke-21 ini memang sangat-sangat signifikan ya, 1990 sampai ke 2000-an ini. Malah sekarang abad ke-22, 21 masih. Ya, abad ke-2 2023 gitu kan. Sudah mulai abad ke-21. Di mana memang booming ya .com ya, masuknya Google. Sekarang masuk lagi AI. Jadi semakin berkembangnya pemasaran kita. Nah, perkembangan periklanan di Indonesia sendiri ya, tadi kan dunia ya. Indonesia sendiri berawal dari, kalau adik-adik tahu, dari zamannya Belanda gitu ya. Udah mulai untuk advertising, misalkan contohnya ini, rambut tuan rapi sepanjang hari. Jadi ini iklan untuk semacam em, perapi rambut lah ya. Kalau namanya apa ya? Kalau ini ya, Gatsby, Gatsby lah semacam itu. Oke. Pomade ya, semacam pomade gitu, pomade ya, pomade ya. Jadi iklan pomade ini juga di dalam pemerintahan Belanda ini ya memang sudah mulai ada ya. Jadi pomade udah dari ini, kayak bukan pomade tapi minyak rambut gak sih gitu ya, saya juga kurang tahu nih, tapi ini dari zaman dahulu kala memperpondok rambut tua gitu. Jadi dari zaman Indonesia sudah mulai ada iklan, terus kemudian ya ada surat kabar. Saya udah banyak banget lah ini perkembangan Indonesia lah. Agak membosankan tapi ya mau tidak mau adik-adik tahu, oh ternyata dari pertama cuman dari mulut ke mulut, door to door juga juga. Jadi ada yang apa namanya, majalah maupun eh, pos koran maupun pamflet gitu ya. Nah, kemudian untuk ini masih surat kabar, udah masuk tuh. Dulu ada surat kabar kan yang terkenal kalau zaman saya mah Kompas ya. Terus kalau misalkan majalah Bobo gitu. Tapi sekarang mungkin mereka sudah berubah lagi ke yang lainnya. Dari situ terus kemudian 1970 udah berkembang nih karena ada radio. Jadi makanya kan kita ke Merdeka tahun 1945 sebenarnya sudah ada radio di situ. Jadi kita udah ada untuk perkembangan, tapi tidak banyak memang yang punya radio, hanya orang-orang segelintir yang memang mampu gitu dikatakan. Nah, kemudian lanjut tuh tahun 90-an ini memang sudah ada televisi. Dulu kalau adik-adik tahu, saya beli kacamata yang nonton film tuh bisa kayak 3 dimensi. Itu lagi laris banget karena menggunakan, nonton pertama kali itu menggunakan 3 dimensi di televisi. Itu lagi hits banget waktu itu, film apa ya saya lupa. Tapi itu termasuk juga iklan. Karena kita nungguin iklan, nontonnya televisi. Sekarang kan udah YouTube, search, udah dapat ilmunya semuanya.
Nah, mungkin ini perkembangan Indonesia memang masih inilah sudah tidak banyak lagi televisi juga banyak yang bergabung gitu. Tapi sekarang udah televisi banyak lebih ke aplikasi mungkin video, terus apa lagi ya? Video terus Cinema Plus dan lain-lain. Nah, ada tuh aplikasi-aplikasi semacam Netflix lah. Mereka juga mengembangkan ke situ gitu untuk si televisi agar tetap ada. Dulu memang zamannya saya itu lagi kayak hits-hitsnya di mana buat jadi karyawan televisi itu keren banget gitu ya. Padahal sekarang banyak yang memang di PHK gitu. Karena kan memang sudah berubah gaya hidupnya. Nah, mungkin nanti ada yang mau bertanya? Banyak ya sejarah bisa baca-baca lah. Ini saya nggak terlalu banyak. Mungkin di ujian juga sedikit ditanyanya. Jadi nanti bisa nonton-nonton YouTube-nya, kemudian adik-adik juga bisa lihat. Nah, ini eh, dari sini saya rekam. Setiap yang saya rekam bisa nanti masuk ke YouTube saya. Jadi nanti saya rekam ini, adik-adik bisa masuk ke YouTube saya. Nanti dari sini saya langsung posting gitu. Ini termasuk juga nih iklan subscribe. Subscribe ya gitu. Dan bisa nanti juga kalau misalkan mau tetap keep contact bisa pakai Instagram. Mungkin kalau kayak telepon kadang suka ada yang miss gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya di sini? Udah mau less than 1 minute nih Zoom-nya. Ada yang mau bertanya apakah sudah paham? Nanti masuk lagi ya kalau misalkan ini mati. Kak, mau tanya Kak. Ya, Untuk setiap pertemuan itu ada yang Zoom, Kak. ya. Ada yang tidak Zoom. Maksudnya di Oh, setiap oh, pertemuan itu oh, oh enggak. Zoom semua. Zoom semua ya. Ya, Terima kasih, Kak. oke. Nanti Zoom semua ya. Saya sampai akhir. Tanya jawabnya juga nanti ada kali presentasinya juga by Zoom.